Kenapa sih bang lu berdua itu? Sorry bang. Mat. Iya tuh si Rahmat itu. Mat. Itu. Aman lu? No, pindahin no, Mat. Pindah lu. Mental lagi gitu. Hey, kamu mau kemana? Oh. Jangan. Dia tuh kan segini. Pas perhatiin itu siapa tuh gini. Tambah tinggi. Iya. Jam 3:30 kita mulai perjalanan turun menuju ke base camp. Sebenarnya ini kesorean banget, tapi mau gimana lagi, keenakan makan tadi kan. Mudah-mudahan sih kita bisa ngelewatin hutan lumut sebelum gelap. Yes. Oke, doain ya. Biar nggak culun lagi. Betul. Sekarang gue mau fokus turun, mungkin gue nggak bisa ngevlog ya, karena gue harus buru-buru. Sampai ketemu di pos 2. Di perjalanan turun ini cerita lagi. kita bisa dibilang berusaha agar nggak sampai ketemu malam, terutama di hutan lumut ya. Jadi kita benar-benar buru-buru, makanya gue nggak sempet ngevlog karena itu kita buru-buru bang ya. Iya. Dari tempat kita ngecamp ke pos 3 itu aman. Iya. Aman kan? Ini mohon maaf nih. Iya aman. Kenapa nih? Kalau gua sih nggak aman karena pas baru banget turun Sekarang banget nggak aman, aja ya. udah ada yang mau ikut lagi. Udah, Tik. Kenapa tuh? Udah. Udah, Udah. biarin. Sampai mana tadi? Sorry. Sampai baru turun base apa? Dari tempat camp ke pos 3. Oke. Itu baru banget jalan berapa langkah ya? Baru 20 langkah kali. Gua tuh udah ngerasa nyesek, terus si Bang Badu sempet nanya, "Dri aman?" Nah itu tahu sih ada yang mau ikut, tapi gua nggak tahu sosok apa karena gua cuma nyesek, gua cuma ya baca-bacaan aja sih, gua nggak tahu sosok apa itu apa. Yang lu lihat. Itu sih gede. Kalau makhluknya itu ya bukan genderuwo, cuman sosok makhluk yang gede yang ikutin lu sih kayak gitu. Iya, karena gua tuh Makanya nyesek sempat tanya, banget. "Dri aman?" gitu kan. Karena bilang, dia pas lu nengok, oh ya udah aman, lanjut. Langsung ya dia kayak pergi sih gitu. Udah kayak gitu. Makanya gue sempat tanya dia nih, dia nggak ngelamun Bang Jo waktu itu. Karena pas jalan itu dia mungkin ngelamun ya, lu nggak ngelamun sih Bang, karena pikiran lu kemana tahu gitu lah. iya karena gue tuh ngerasa gue tuh udah ngayak, gue cuma baca-baca Iya. kayak gue mikirin ya apalagi sih baru banget turun nih, baru banget yang turun gitu kan. Gue udah ngerasa yang kayak gitu, cuman gue udah hirauin aja, cuma kayak dia mau ikut, gue nolak aja sih intinya gitu sih Bang. Alhamdulillah. Oke, jadi Terus? Ya dari aja belakang. Oke, abis dari pos 3 itu kita masuk lagi dong ke hutan lumut. Waktu itu di sekitar jam 4 sorean lah. Dan sebelum masuk hutan lumut itu, lu kan beli belakang ya sama Rahmat ya bang ya? Iya. Ngobrol-ngobrol tuh. Nah, ada satu hal yang pengen gue tanyain bang. Si Rahmat ini kan bisa dibilang kakinya mulai sakit ya? Iya. Jalannya agak mulai lambat. Iya, lambat banget. Lambat banget. Nah, ketika masuk hutan lumut, lu dan Rahmat tiba-tiba melengos ke depan lari. Iya. Itu kenapa? Maksud gue kan agak aneh loh. Kan sebelumnya Rahmat ini sakit kakinya. Iya. Gak mungkin dia bisa jalan kayak gitu. Ya kan? Tuh. Bahkan buat kita ngimbangin dia aja itu susah. Lu udah hilang di belokan. Nah itu kenapa sih bang lu berdua itu? Sorry bang. Mat. Iya tuh si Rahmat itu. Mat. Itu. Aman lu? No, pindahin no, Mat. Pindah lu. Samping Wiwit no, Mat. Gabung. Di tadi gue dapin memang. No, sini samping Wiwit. Sana gabung. Biar satu blok aja. Iya. Kita pantau ya. Udah kena itu dia tuh. Lewat nggak mau diajakin masuk. Goyang. Tuh dia masuk aja Mat. Masuk ke dalam Mat. Bang itu mana? Bang. Mang, Oh ada. Aman ya. masuk aja Mat. Neng kasih lewat Neng, si Rahmat Neng. Udah yang masuk. Nah, udah ada kelihatan. Oke, lanjut. Oke bang, balik lagi ke pertanyaan gue tadi bang. Iya. Ya lu kan berdua sama Rahmat tuh. Nah kenapa kok dia tiba-tiba itu kayak dapet kekuatan gitu bang? Iya. Ini cukup bisa di luar logika ya Bang Jo ya. Iya. Dan lu gimana Bang Jo setelah melihat kejadian seperti itu?
Ya gue cukup takjub sih bang, maksud gue Nggak percaya ya? iya karena Secara logika nggak percaya. karena kan kondisi Rahmat itu kan lagi bisa dibilang nggak down banget sih, cuman Iya, ya agak lambat lah. jalannya. Kok tiba-tiba bisa jalan cepet tek gitu? Jadi gini, ini sepengetahuan gua aja ya Bang Jo ya. Dan ini sih sebenarnya privacy. Maksudnya makhluk yang di sana itu nggak mau diungkapin siapa dia. Oke. Cuman kita cuma kasih kisi-kisinya aja ya Bang Jo ya. Karena ya ini cerita pengalaman kita juga Bang Jo. Nah, sebelum kita dari hutan lumut itu Bang Jo, lu inget gak yang lu bilang Dri? Ya Bang, kita malam-malam di sini Bang nih yang kita duduk sama si Rahmat yang minum obat Iya, jam betul, 7. Iya. Awal mulanya di situ kayak ada sesuatu yang mepet si Rahmat di situ kan. Cuman ya gua anggap ya udahlah nggak apa-apa, mepet doang sih gua gitu kan, karena emang Rahmat ini demen Bang sama Rahmat. Satu, kondisi dia lagi kurang fit. Ya kan? Oh makhluk itu demen sama Rahmat. Iya, ya bisa dibilang apa ya, kalau kita kuat, kalau kita sering sholawat atau kita sering baca doa dalam hati, ya walaupun kita sedang lemah tetap jangan bisa masuk. Nah, dan Rahmat pun gitu. Nah, masuk nih hutan lumut Bang, masuk hutan lumut itu, nah gue kasih kisi-kisi dikit ya. Penghuni yang di hutan lumut itu kelasnya udah beda Bang Jo. Ya bisa dibilang, maaf ya, bukan kita ngeremeh atau gimana ya, udah bukan kuntilanak lagi, bukan genderuwo, bukan, kelasnya itu udah beda ya tingkat-tingkatan lah kayak gitu ya. Bisa dibilang yang master kayak gitu kan. Nah, saat gue masuk hutan lumut, ada sosok yang bilang ke gue, ya gue sih nggak mau terlalu interaksi sih sama hal-hal kayak gitu. Dia bilang, kalian keluar hutan ini sebelum gelap. Dan dia seperti nyuruh kita segera pergi dari sini. Bukan gitu Mbak Tika, dia itu positif, bukan nyelamatin sih, mau nuntun kita lah. Dan dia mau Rahmat ini yang pergi dari situ. Fisiknya Rahmat itu sedang down ya kan. Dan akhirnya ya udah, bukan gue ngizinin ya udah kalau masuk, tapi jangan rese, bahasa kitanya kan kayak gitu. Iya gak sih Tik? Iya. Iya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah gue masuk. Nah, ya udah masuk, ya udah gue udah paham. Yang Rahmat yang kita ngomong masalah Agopuro inget gak lo? Iya. Yang Rahmat tuh, si Rahmat samping kita. Yang awalnya mata Rahmat kayak gini tiba-tiba. Ya lu nggak gak yang gitu? Kurang nges sih gue tuh bang. Yang masalah Agopuro nih Bang Jo, lebih panjang nih Bang Jo. Kalau gelapnya lebih daripada ini Bang Jo. Apalagi dengan kondisi Rahmat nih teman gue yang si Niko itu yang gue cerita itu. Iya. Yang Rahmat tau gimana? Dan gue langsung oke, dia udah masuk. Ya udah, pegangan gue. Nah langsung permisi, Rahmat mau lewat, Rahmat mau lewat. Tapi gue seneng kan, karena ya gue tahu yang masukin Rahmat itu ya kita satu sih doa sama Allah ya pastinya ya, dan mungkin itu sebagai apa sih perantaranya. Perantara. Kita tetap Bang Jo, kita minta sama Allah nih, minta keselamatan ya, minta perlindungan ya. Mungkin dari sosok ini yang perantaranya lah gitu. Dan gue senang sih sebenarnya pas Rahmat tiba-tiba ayo jalan kan, permisi Rahmat mau, dan lu pada kaget ya, ini ngapa ini orang pada Iya bener. ya kan, langsung gue bilang ayo lanjut kan. Saat jalan itu ya apa nih Bang, kayak setiap blok itu gue kayak dikasih bambu sih, kayak apa sih, batang-batang pohon gitu. Ya gue anggap sih entah ini ilustrasi gue, entah ya alam dah nih buat anak yang indigo ya, atau yang bisa paham tentang hal ini ya, tatap nih mata gue masuk ke dunia gue. Bayangin dengan kejadian itu buat anak-anak yang indie home, tar dulu nih. Ya kan, Agak lemot Indihome dikit di kan? atasnya. ya karena anak indie home itu biasanya cuman halu ini mah halu. Agak lemot dikit. Agak lemot ya. Jadi buat yang indigo nih atau yang mau paham nih. Jadi pas di situ saat Rahmat jalan, si sosoknya itu dia kengin si Rahmat nih. Lu bayangin nih, hutannya itu kiri kanan, dan Rahmat bilang gini ke gua setiap belokan tuh Bang Jo. Ketika lu jauh, padahal Rahmat itu nggak nengok ke belakang kan. Ketika dia udah ngilang deh dari lu. Dia selalu nengok ke gua. Oh, belakang sehat. Lanjut. Bilang, belakang jauh gak? Udah tunggu dia begini sambil berdiri, lu nongol kan, langsung kayu, ayo jalan lagi kan. Jalan lagi, ada ranting itu yang bener-bener apa ya, nutupin jalan ya, bahkan keratangan pun pada gini-gini ya. Dan Rahmat sempet nolongin gua di situ sih, dia jalan cepet, ranting digini-giniin Bang Jo sama dia, dan dia nahan buat gua lewat.
Nah akhirnya udah jalan lagi kayak gitu bang Jo. Itu jalan bisa dibilang setengah lari sih dia. Betul, habisnya. betul. Sampai lu udah lari kan. Iya. Lari gitu. Ngimbangin itu susah banget. Susah banget. Untungnya itu treknya lurus ya, maksudnya nggak nanjak hutan lumut itu ya. Makanya gue pede, oke nggak apa-apa. Yang penting buat ngelewatin hutan lumut ini nih bang Jo. Iya. Oke lah, gue ikutin lah caranya seperti ini gitu kan. Tetap gue pantau dari bang Jo. Ya bisa dibilang kayak pecut kuda ya. Iya. Ya. Ayo, yang tahan. Ini om malam ya buat anak-anak yang ini masuk ke cerita gue nih. Pasti paling IndiHome pasti nggak apaan sih. Ini saksinya banyak gitu kan. Nah, pas lu inget bang Jo, pas hujan turun tiba-tiba nih, Iya. yang dia duduk. Iya. Gimana lu bayang ekspresi mukanya dia? Jadi sempat berhenti tuh karena hujan kan, kita mesti pakai raincoat. Si Rahmat ini begini doang nih, duduk begini Di bawah pohon. tapi mukanya itu kayak mau bunuh orang tuh, kayak gini. Gua nggak ngeh waktu itu bang. Gue pikir Rahmat ini masih normal-normal aja. Gue tanya ke dia kan, Mat, lu nggak pakai jas hujan? Dia bilang gini, dia gini doang nih, nengok ke gua, segini lagi. Terus lu bilang bang, udah biarin, lagi enak katanya. Oh, begitu bang Badru bilang gitu. Oh, gua ngerti maksudnya. Iya. Ternyata ya si Rahmat ini mungkin ketempelan nih. Iya. Nah, yang lucu lagi nih, Ya. nggak lama setelah itu ya, Rahmat kan tadi begini, dia begini, terus lari. Lari kenceng banget. Iya lari lagi. Terus Bang Badru langsung, gue kejar dulu ya. Itu asli itu Gokil lucu. sih, gokil. Itu lucu parah. Nah, gue mau nanya nih sama kalian berdua nih. Ngelihat Rahmat yang kayak gitu, menurut kalian gimana? Coba dari Tika dulu. Awalnya sih bingung ya. Awalnya bingung, wah kenapa nih? Apalagi pas Bang Badru bilang, awas minggir Rahmat mau lewat gitu Iya. kan. Wah nggak bener. Terus begitu dia jalan kencang, gue tuh naik gunung kan udah beberapa kali sama Rahmat kan. Dan ya gue tahu banget lah, ini hal yang sangat nggak mungkin. Impossible. Rahmat turun gunung lari. Ini lari, gue udah mulai curiga. Bang Badru sambil mencut dari jauh, oh sudah itu doang. Paham. Lalu Ndri? Kalau gue sih sebelum yang dipecut itu kan sempat duduk dulu tuh sama yang lu pertama bilang. Gue juga sempat bilang, Mat, pakai jas hujan. Tapi tatapan mukanya tuh udah beda, kata gue. Oh, udah ada yang ikut. Terus kayak Tika bilang, udah itu mah biarin Bang Badru aja ngurusin, bagus deh gitu kan, dia gitu kan. Sama Arifin juga cuma dia geleng-geleng aja sekarang ngeliat Rahmat yang bisa lari kenceng gitu. Dia semua takjub banget sih sumpah. Capek. Takjub sih. Gila. Ngejarnya capek. Bener. Capek banget lari tuh kok nggak bisa ngejar sumpah. Tapi pada akhirnya kita keluar juga dari hutan lumut ya. Nah masih ada lagi bang Jo. Oh masih ada lagi? Yang di depan ya kan emang bener-bener gedang dia kan, mencut dia kan. Mencut itu bukan gua nampol kagak. Ntar ada RT lagi. Kan. Jadi pas dia lari itu apa ya, dia itu care sama kalian semua, sama kita semua nih. Ya ibarat kata lu kita jalan cepet tapi jangan terlalu jauh. Itu yang gue bilang tadi, setiap gue udah jauh nih berdua, nengok belakang udah nggak ada kan lu. Iya. Setiap gue nengok dia ikutan nengok si Rahmat itu. Jadi gue nengok nih, wah si Jo mana sih kita ya kan, nengok gimana yang di belakang gitu, ngomongnya gimana yang belakang, tahan dulu ya. Wah merinding gua, astagfirullah. Nah pas gue lanjut, oh udah kelihatan kan muka-muka lo kan, yuk lanjut jalan lagi gitu, lari bang Jo, lu ngeliat sendiri deh. Iya, Kan? bener. Gila sih. Sayangnya sih waktu itu nggak direkam soalnya hujan. Hujan. Dan kita emang buru-buru, jadi nggak Iya. sempat lagi kita buat Nggak ada ngerekam-rekam. kepikiran juga Itu kan. jam 5 loh, Jam 5. dan itu ya hutan lumut kan tertutup ya bang Jo, dan Gelap. itu gelap banget. Gelap banget. Gitu. Udah hampir kita mau buka center tapi udah nanti aja kalau emang gelap total baru kita buka center kan, karena kondisi Rahmat yang seperti ini gitu. Nah saat dia lari lagi nih bang Jo, dia ngomong seperti ini, kalian baik-baik aja, ngomong gitu. Nah timbul lah tuh kayak bambu kuning, gue ngomong ketika Tik, bambu bagus banget nih Tik nih, kayaknya terakhir nih, gue bilang gitu Ya kan. gue lihat tuh. Ya, yang bagus banget itu. Kalau itu nggak ada pohon bambu kan bang Jo. Nggak ada. Gitu kan. Kalau ngebawa sampai ngebawa sih. Betul. Ya cuman di kuping gue ada yang bisikin ambil. Ya udah gue ambil. Nah, gue ambil bambu buat. Pokoknya setiap blok itu gue ganti bambu sih. Karena nih yang ada di mindset gue setiap berapa meter sekali. Setiap berapa meter sekali itu. Oh beda apa ya? Beda blok ya Tik. Ibarat tuh kayak
wilayah ini Iya. Ya, gini. sama wilayah itu beda. Iya, Iya. beda blok. Jadi setiap berapa meter itu ada bambu buat dia lagi. Jadi yang di sini nggak bisa nyebrang ke sini gitu. Iya, Iya. kurang lebih kayak gitu. Nah, yang terakhir ini bambu kuning. Ini sebenarnya bambu sih gue dikasih sama ya entah om alam ya siapa yang ngasih gue. Mungkin kalau gue bawa pulang itu bagus tuh bambu. Cuman gue nggak mau, udah sampai sini aja. Nah, itu yang terakhir tuh bang, yang bilang, wih bagus banget nih bambu. Tik, ambil bang, ya dia bilang gitu kan, sampai tawa-tawa. Ramat lanjut lagi kan, narik lagi kan. Mukanya nih nggak kedip-kedip gini cuy. Bang. Bawa kiri gitu ya. Sampai Oke, kiri bawa lo. mau kiri loh tinggi turun. Oke deh. Sampai ini goyang-goyang ya. Tuh kan. Mantep deh itu. Nah, Bulat tapi bukan. kalau nggak salah itu setengah 6 ya bang Jo. Kondisi masih hujan. Hujan. Ya, masih hujan. Nah, tibalah kita di pos 2. Pos 2. Nah, pos 2. Sampai nyeletuk dah ya bang. Nunggu maghriban dulu. Nunggu azan. Lu ya? Iya. Iya. Kalau nggak salah itu jam 6 kurang 15 kalau nggak salah gitu. Nah, akhirnya kita istirahat. Dan selamat masih di bawah pohon masih begini cuy. Iya betul. Masih gini. Masih begini nih. Hujan-hujanan tuh kuyup gini aja. Sampai akhirnya jalan lagi kan bang? Iya, itu kita sempat ada hampir 20 menit ya situ. Iya Iya. 20 menit. Kondisi hujan tetap Rahmat itu nggak pakai jas hujan. Bener, Begini, kuyup udah kuyup parah. Dan kita udah menggigil gini, dia santai aja. Ya, santai begini nih. Nggak dingin. Tapi gue ngeliat itu jadi keren sih. terus cara ngomong dia tuh jadi tegas. Dia sempat ada di satu titik tuh bilang ke kita ini buat Iya. duluan. Dia bilang kayak gini, Duluan aja. duluan. Gue mau ngelawan tuh kayak kita gue dilempar ke jurang nih. Kalau gue lawanin, ya udah lanjut tuh. Nah, maghrib lah tiba, mulai gelap. Hmm. Center kita keluarin dong center. Iya. Nah, setelah pos 2 itu kan agak turun gini, melipir Bang Jo ya. Iya, Curam turunan ya. itu, turunan, Curam. iya. Gua anggap itu udah nggak kondusif. Hmm. Maksudnya kalau emang masih terus seperti itu bahaya buat si Rahmat yang tadi kepleset. Ya namanya maunya cepet kan. Iya. Nah, akhirnya ya udahlah cukup sampai sini nih. Kan bambu gue buang. Ingat Iya. ya? Udah sampai sini aja. Iya. Ya udah. Maksudnya tiba-tiba kan pas lu di bawah, Bang, Iya. Iya betul. tapi parah amat lu, jas hujan gua mana bang? Iya. Mukanya muka dongo lu tau gak lu, muka dongo, mukanya udah Terus dia kucel, nanya, udah begini. "Tanda lu?" Oh pokoknya tuh kalau ngeliat mau pengen ketawa cuma lagi genting ya. Iya, jadi momen Rahmat sadar itu sewaktu teman gue si Zainal itu kepleset, si Zainal Arifin namanya, kepleset. Jebret. Nah, Rahmat mulai tuh ngomong lagi tuh, ngomong biasa. Pos 2 mana ya? Terus ngomong lagi, kita kok belum ngelewatin hutan lumut ya gitu. Jas hujan gua mah. Iya. Sudah gue mana? Jadi kemana ya? Dengan muka yang udah lemos selumpur semua itu, kotor kan. Berarti gue liat, oh berarti ini udah bener lagi nih orang nih, udah bener lagi. Terus dia ngomong, bang istirahat dulu sebentar ya. Masa lu mau istirahat di sini mah atau turunan kayak gini kan, terjal kan. Turunan, terjal. Terjal. Terus anak-anak mana tuh depan, oh tungguin gua kali, jas hujan gua mana lu nal, oh iya, lu inget gak? Iya, iya. Oke, Rahmat, welcome, Rahmat. Nah, kita sempat berhenti lama di situ ya. Iya, Nunggu Rahmat pulih juga kan. iya. betul. Karena kan berasa capek banget dia tuh habis ibaratnya diforsir lah itu. Iya, fisiknya dia. Heeh, Dan porsi. juga apa ya? Jadi si Rahmat itu kita harus ngejelasin ke Rahmat dulu nih dengan di kondisi dia yang setengah bego. Maaf ini Mamat. Setengah sadar ya, gini. setengah sadar. Maksudnya gini ya, wajar sih dia. Dia bingung, gue udah di sini ya kan. Jas hujan gue malah, wih parah amat gue nggak hujan. Kita ngejelasin lama gitu loh. Iya. Sampai ngeyakinin, lu baik-baik aja gitu. Ya. Sampai katanya si Jeno, udah sih Mat, ayo jalan. Nah, dulu dingin, DG dingin gitu kan. Dia ketawa-ketawa, kita ketawa lagi kan. Karena emang pendakian waktu itu kita ketawa mulu sih, bercanda. Iya. Tapi sopan bercandanya sopan. Iya. Karena emang kita sering bercanda. Nah akhirnya Rahmat, weh masa selalu dengan pertanyaan, masa sih hutan lumut kita udah lewat? Iya, bener. Gua kagak berasa bego kata dia gitu kan. Beneran Mat udah lewat, lu tadi ketidur kali. Bohong aja, bercanda aja lu bang, ya kan? Iya, bener. Nah, di situ tuh udah mulai dengan kembali lagi kondisi Rahmat yang masih sakit ya bang Jo. Iya. Nah, Jalannya pincang-pincang Sakit gitu. lah. iya. Iya. Jadi Balik lagi. karena emang jalanan itu lumayan curam ya, dan tengahnya itu jalan motor bang. Iya. Iya. Jadi kebelah gitu, jadi agak sulit dan licin juga. Nah nanti gini bang Jon, sosok yang ada di hutan lumut itu nanti bakal gua tongolin channel gua. Oke, siap. Sosoknya ya siapa nih yang masukin si Rahmat ini? Pantengin channelnya. Mantap. Badru Caps Lock. Iya. Karena kondisi juga udah gelap, mau nggak mau kita harus nerusin perjalanan. Iya. Jadi pas turunan itu, abis dari Rahmat sadar itu, kita mulai jalan lagi agak pelan-pelan tuh.
Dan ternyata kok turunnya itu berasa lebih lama ya Iya. buat sampai ke pos 1 itu ya. Iya. Dan di situ Banyak kejadian juga. Banyak itu, kejadian Bang. ya? Gokil sih pokoknya itu gokil. nah coba kalian jelaskan lah tuh. Siapa ya yang mulai yo? Coba Andri dulu deh. Andri. Kalau gue sih sempat Rahmat kan gue ngeliat, kalau gue tahu nih Rahmat juga kalau misalnya kalau gue pribadi ya, kalau gue ngerasain sesuatu itu dada gue sih yang nyesek. Kalau Rahmat sama Dika beda cerita, dia kan gak mual-mual. Gue Rahmat tuh mual lah, habis dia ketempelan terus itunya hilang gitu kan. Nah itu tuh sempet kayak mau muntah tapi ada darah. Dan itu ngeliat gue jelas banget, habis liat Bang Badu udah pakein jas hujan segala macem. Gue ngeliat gitu sih, ke gue sampai yang kaget gitu si Rahmat, apa mungkin bibir bawahnya yang berdarah, tapi gue liat bener-bener darah tuh bulat dari mulutnya. Dan itu gue sampai yang mual, gue juga mual, akhirnya gue jalan duluan ke depan tinggalin Rahmat sampai Lu lihat dia itu dalam ini kan, pas gue sadar udah sadar. Udah sadar Dan itu sampai Bang Bali bilang, "Ri, lu tungguin dulu bentar." "Ya Bang, bentar." Padahal gue tuh jalan ke depan karena gue sebenarnya agak-agak ngeri sih ngeliat mulutnya Rahmat itu, karena darah bulat itu nggak tahu kayak misalnya kayak mutiara lah bulat tapi darah. Kalau lu tahu kayak ati ampla kan itu yang merah itunya, Iya. yang si ayam itu kayak gitu keluar Itu dari gua selalu- mulutnya. Iya, baru ngeliat kayak gitu. Gue nggak tahu itu apa ya, cuman kalau alam lah. Abis itu kan jalan lagi pelan-pelan tuh sampai di kalau nggak salah tanjakan curam ya. Iya, kurang banget. Jadi kalau pas naik itu tanjakan itu enak, cuman pas kita turun tanjakan itu jadi curam dan licin banget bang ya. Iya, hujan. Karena gitu. hujan. Jadi lu ibarat main perosotan dan jalur itu kecil. Jadi misalnya turunan nih, lu salah lu bisa melipir ke jurang ini, seret. Iya, persis kali jurang gitu. Itu. Juramnya minta ampun. Gokil sih. Susah dan itu mau nggak mau kita ketahan lumayan lama di situ ya. Iya. Setengah jam lebih kalau nggak salah. Sejam lah itu bang. Sejam. ya? Sejam. ya. Itu waktu maghrib kita ketahan 1 jam di situ mikirin gimana caranya turun dengan aman dan selamat. Pada akhirnya kita bikinlah itu apa anak tangga ya bang. Iya, pakai pacul. Lu sama Zainal bikin tuh pakai sekop yang alhamdulillah berguna juga itu Untungnya sekop. lu bawa itu, untungnya Bang Untungnya skop Pacul. lu rusak ditaruh di atas. Gokil. Betul, itu Matras sekop lu. wah itu gue tinggal di Gunung Butak di base camp Banderman itu. Kalau yang nemu itu sekop. Prasojo Muhammad. Iya, kita bikin tangga tuh pelan-pelan. Karena kita nggak bawa webbing bang ya. Iya. Mungkin kalau kita bawa webbing lebih aman ya, Lebih lebih aman. cepat kita turunnya. Cuman karena nggak bawa, mau nggak mau kita harus bikin anak tangga itu. Singkat cerita, setelah anak tangga berhasil kita bikin, kita turun lah tuh. Nah, di situ. Setelah itu gimana? Setelah itu Oh, sebelum tanjakan curam itu ada? ada Gimana tuh? ya biasa kanan kiri, kalau itu sih masih oke lah itu kan. Cuma begitu kita lagi duduk nunggu Bang Badru sama Zainal bikin anak tangga, itu tuh di depan kita tuh view-nya memang bulan. Bukit. Oh, bulan. Kok bulan sih? Bukit. Bukit. Gunung. Iya, Bukit. gunung. Awalnya di situ gue ngeliat ada burung hinggap di atas bukit. Itu. Nah, Iya, Oh. iya. jadi bener-bener burung nih. Awalnya gue pikir ya udah burung biasa gitu kan. Tapi gue karena gue liatin lagi itu lumayan terang ya, kita ada bulan, Iya. terang bulan maksudnya. Iya. Jadi agak kelihatan siapa namanya si kepala bukitnya ini kelihatan jelas. Dari atasnya itu ada burung. Awalnya ada burung gitu kan. Iya. Tapi begitu gue nunduk gue mikir kok burung sebesar itu gitu kan. Gue lihat lagi kan ke arah kepala bukitnya itu, ke arah burungnya. Terus gue mikir lagi, halu nih gue kayaknya gitu kan. Bukan udah nunduk lagi nih sambil nanya Rahmat terus karena kan dia kedinginan banget kan. Iya. Dia Iya, kedinginan betul. banget. Mat, lu nggak apa-apa kan gitu, pokoknya masih nanya-nanyain Rahmat lah gitu sambil nungguin Bang Badru sama Zainal bikin tangga itu. Lihat lagi lah ke atas bukit itu. Nah, pas lagi gue perhatiin itu burung yang tadinya posisinya gini kurang lebih. Nengok kepalanya, set ke gue. Wah, ini burung beneran. Tadinya gue pikir entah itu awan lah yang ngebentuk burung atau apalah gitu kan, atau cuma sekedar halusinasi gue yang kecapean. Tapi berulang-ulang gitu, dari posisinya yang begini lagi sampai akhirnya dia begini, dia seolah-olah meyakinkan gue gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, terus ya udah
Udah tuh, terus gue mikir lagi, kok bisa ya burung sebesar itu? Ya udah, tapi kan ya udah mau gimana ya kan, Iya, udah cuma kelihatan itu burung, terus udah gitu. Udah gue lihat dari posisi begini dia kesini, begitu gue mengiyakan itu burung, dia balik lagi posisinya. Kepalanya nengok lagi. Kepalanya nengok posisi lagi awal. ke posisi awal. Ya udah, di situ sih. Nah, habis dari situ nggak lama, gue mulai bawel tuh, ya kan? Ya. Bang cepetan, bang si Rahmat udah harus minum obat, nah Ya, gitu. betul. Ya karena gue juga ngerasa kayak nggak boleh terlalu lama juga di sini gitu kan. Iya. Nggak tahu burung itu pertanda apa gitu juga nggak tahu. Nah terus akhirnya ya udah akhirnya singkatnya kita udah turun, Rahmat minum obat, lanjut jalan lagi. Oke. Sebentar, Dri, lu gimana tuh pas kita stuck di situ? Apa yang lu rasakan? Kalau stuck di situ pas lagi Bang Badru sama Jenal bikin tangga itu, di belakang tuh ada yang ngeliatin aja, ngeliatin sosoknya ya tinggi cewek sih, tapi gue nggak jelas karena gue nggak mau tahu juga karena gue udah capek. Kita sambil nunggu 1 jam ya sampai Tika tuh sempet tanya, Iya. Dri aman sebenarnya kaki gue tuh udah baca-bacaan tapi masih natiin aja tuh cewek. Benar, Dri. Itu ceweknya kayak gimana? Tinggi sih, jadi yang nggak napak cuman setengah badan doang sih. Kalau ngeliat tingginya tuh bener-bener kayak pohon sih kalau gue lihat, tapi nggak tahu sih maksudnya karena mungkin dari jarak agak jauh sekitar ya 5 meter, tapi ya merhatiin mulu karena mungkin dia seneng karena kita susah. Yang lu kan sempat proses jatuh tuh ya Jo sama Bang Badru juga, mungkin situ sih kalau kata gue. Mungkin kalau kita nggak positif, kita bikin tangga segala macem ya Jadi teman, walau bisa jadi. bisa jadi teman. Kamu Iya, lihat juga itu? aku lihat karena Andri itu kan paling belakang posisinya. Nih Iya. Rahmat duduk, aku berdiri, terus belakang Andri. Lumayan jauh tuh Andri sama aku tuh sekitar 4 meter ya Andri ya. Nengok sedikit, wah nggak aman nih. Andri udah diem aja, Andri lu aman. Jadi gue udah nggak berani nengok, kayak cuma Andri lu aman, Andri lu aman, udah gitu-gitu doang. Padahal ya tau lah saat itu memang nggak aman sebenarnya. Oh lu Bang, lu kan lagi sibuk bikin tangga tuh. Iya. Jadi mungkin lu tuh nggak terlalu aware sama itu ya. Ya, nggak terlalu. Tapi apa mungkin ada yang lu ini lihat atau rasain? Kalau gue pada saat itu yang gue khawatir cuma jurang ini nih Bang Jo. Iya. Karena emang ini jurang ini benar-benar kalau kita jatuh ke dalam wassalam sih. Iya. Iya. Dan ibaratnya gini, turunan melipir gini Bang, jadi melipir, nah ini langsung jurang ya. Nah Iya. itu yang gue pikirin. Dan gue terus berpikir kalau gue lama-lamaan bikin tangga, di atas udah kedinginan nih. Betul. Karena emang hujan masih terus jalan kan ya Oh, waktu iya. itu ya. Nggak deres, cuman rintik-rintik aja. Rintik-rintik aja. Dan akhirnya untungnya kita sempet cepet lah langsung bikin tangga. Pertama awal gue bikin tangga nih, karena kondisi gue juga belum apa ya, capek ya mungkin ya, Iya, capek juga dan iya. panik juga nih. Ini tangga berhasil juga gue bikin gitu kan. Gue bikin, alhamdulillah si Jenal punya ide bagus nih. Iya. Dia bikin dengan caranya dia, dan itu lebih efisien ya, lebih bagus ya daripada yang gue bikin. Dan alhamdulillah kita bisa turun tuh ya Bang Jo ya. 1 jam kita ketahan itu. Bro. Tahan itu 1 jam. Itu posisi kalau nggak salah jam 7 deh kalau nggak salah sih. Maghrib, Iya. saya kira gua maghrib. Jam 6. Ya. Itu Lewat. Lewat jam Lewat. 7. Jam 6 itu si Rahmat baru sadar. Dan itu pas 1 jam itu tuh si sosok itu tuh belakang aja, nggak hilang makanya Yang gue cewek itu. iya, makanya gue cuman diem aja. Oh iya, gue juga lupa nih ada satu lagi yang menarik. Pas Tika yang habis belum melihat burung itu, kita kan total berenam ya. Gue sempet tanya ketika gue lupa antara yang kita udah mau ke pos 1 atau di pos berapa, gue bilang, Tik, itu di belakang ada orang ya? Tapi itu cuma beberapa detik, jadi kayak ada sosok cowok mendaki, tapi abis itu hilang aja, terus kayak kena angin udah hilang gitu. Iya. Lo sempet lihat juga Bang? Nggak ngeh gue situ. Yang di tangga itu. Karena di Padahal pojok kita sibuk banget Bang Jo sih. ya, sibuk. Gini aja udah. Iya, itu karena di pojok banget. Dan Yang itu gue perhatiin cuma hilang kita gitu aja. di atas. Kita ngomong, Bang, bisa gak coba lebih cepet karena si Rahmat udah kedinginan nih Bang. Iya, gitu betul. kan. Iya Tik, dikit lagi Tik, coba Tik lu hibur Tika terus si Rahmat terus kan. Gue ngomongnya ke situ aja sama lu Bang Jo gitu ya. Bang Jo ini gimana? Kurang Bang, sedikit lagi ya kan. Terus sama si Jenal juga kan. Nggak terlalu mikir, nggak kesana. Cuman sih emang tempat itu lumayan kenceng. Iya. Awalnya kenceng. Biasa. Jadi sebenarnya jalur itu tuh ada 2, ya Bang ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau mau safety, kita bisa lewat kanannya tuh. Cuman waktu itu longsor. Jadi Iya. nggak bisa kita lewatin. Siap. Iya. Mau nggak mau kita harus lewat tanjakan itu lagi. Itu. Sebenarnya kalau safety mah kita lewat situ. Oke, jadi lanjut lagi. Setelah ngelewatin tanjakan curam itu, si Rahmat ini sempet nangis. Gua nggak tahu dia kenapa tiba-tiba nangis, tapi coba dari kalian bertiga, kenapa sih? Gua
Karena gue nggak ngeh kalau dia nangis waktu itu. Pas kondisi dia nangis itu tepat di depan gua. Ya. Si Rahmat nangis, tiba-tiba dia kayak mungkin udah frustasi atau putus asa ya Bang Jo. Karena ada satu kondisi dia yang udah drop dengan perjalanan yang nggak sampai-sampai. Dia bilang seperti gitu ya. Itu bukan nangis. Ini yang gua lihat ya, itu bukan nangis pasrah atau menyerah, bukan. Itu dia menangis melawan keadaan. Yang gue sih kayak gitu, sampai gue bilang, Mat, gak usah nangis. Iya Bang, ini kapan nyampe nya, kata dia. Gue sakit Bang, gue udah capek, kata dia. Ingat ya Mat ya, ngomong gitu kan. Nah setelah udah nangis, udah agak hilang nih. Ayo Mat, pelan-pelan, sadar, pelan-pelan jalan. Dia nengok ke kanan Bang Badru. Iya nah Bang Rahmat, itu ada tenda Bang, kata dia. Mana tenda? Itu ada orang, kata dia. Heh Mat, lah gak ada. Tiba-tiba udah gak ada pas dia nengok lagi. Dia Mat, buruan. Iya Bang. Dia masih penasaran, dia nengok lagi. Terus udah Mat, ya jangan dipikirin. Udah mulai tuh, dia udah bisa ya ngeliat-ngeliat kayak gitu lah ya. Padahal Bang Jo, sampingnya tuh jurang Bang Jo. Ya. Jadi jalan. Nah dia kan jurang nih. Nah dia ngeliat tenda tuh di sini Bang. Mungkin Di jurang itu. Mungkin kalau si Rahmat sendiri nih atau nggak ada temennya ya. Iya. Dia ngeliat tenda, dia kesini dong. Ke jurang, ke tenda Jatuh. itu. Untungnya ada kita yang ada sampingnya terus lah, kayak gitu langsung kita kasih instruksiin. Ayo. Dia sempat mau gini Bang. Mat, ya gitu kan. Nah, nggak ada Bang. Tadi ada tuh Bang, ada orang kata dia. Deket banget. Oh ya, gue lupa jelasin Betul sih. tentang formasi barisan. Jadi Zainal itu paling depan ya. Iya. Iya. Paling belakang itu Bang Badru Iya. sama Rahmat. Nah, gua, Tika sama Andri itu tengah-tengah lah. Nah, setelah itu, apa yang kamu lihat? Setelah tanjakan curam itu. Setelah tanjakan curam itu nggak terlalu merhatiin kanan kiri karena emang udah bener-bener ngap banget ya, udah banyak banget, terus udah bener-bener nggak kondusif lah. Jadi bener-bener fokus banget merhatiin jalan yang sempit dan kita harus ngerangkak kolong pohon tumbang itu. Iya. Iya, pokoknya udah bener-bener fokus sama jalur aja, nggak terlalu merhatiin siapa yang ada di sekitar kita saat itu. Yang jelas emang banyak banget. Terus sampai di titik dimana aku mual-mual. Iya. Itu udah bener-bener gak kuat. Jadi kayak bener-bener udah nggak gue dengerin, udah nggak gue hiraukan, tapi mereka tuh berusaha gimana sih, mereka berusaha buat bikin lu tuh harus sadar ada gue gitu, lu tuh harus lihat gue kayak gitu-gitu. Iya, betul. Sampai di titik gue bener-bener nggak kuat gitu. Sampai di titik gue bener-bener kayak udah nih nggak kuat gue gitu, hampir pasrah. Ya udah, itu udah hampir masuk banget di situ kan, udah hampir masuk, tapi nggak tahu apa yang bikin mental lagi gitu. Hei, kamu mau kemana? Oh, jangan. Sini, ntar aja. Berdua apa sih? Ada siapa sih tuh? Bang, bertiga aja Bang. Sama Rahmat tuh. Mat, temenin Mat. Ya sampai di titik bener-bener udah nggak kondusif banget, terus udah bener-bener udah nggak kuat nih, nggak bisa nahan, udah mual, udah nggak kontrol lah. Dari awal juga udah kayak nahan nih biar nggak mual gitu, biar nggak muntah gitu. Ternyata nggak kuat juga, akhirnya muntah juga, mual yang sampai separah itu gitu kan. Dari sekian banyak perjalanan pendakian, ini yang paling parah sih gitu kan, bener-bener sampai yang sebegitunya. Sampai sebenarnya tuh nahan biar Rahmat nih nggak terpengaruh gitu kan, entah dari mindsetnya atau dari ya kondisi dia, biar nggak terpengaruh gitu. Bener aja begitu ngelihat Tika muntah-muntah di situ, Rahmat langsung nangis, duduk nangis. Tik, lu jalan duluan gitu. Iya, Kalian duluan kasihan Tika gitu Kasihan kan. Tika Kasihan nggak Tika kuat. nggak bisa, Mat, nggak bisa. Oh, iya, gitu. Sempet berhenti kita beberapa saat ya Iya, di situ ya. sempet. Sampai gue juga sempet Tidak. nyentak sih. Mat, jalan gitu. Jalan, nggak bisa kita di sini gitu. Jalan kan akhirnya. Dia ngomong, kok gue sedih banget ya Tik. Gue kenapa ya? Pengen nangis aja gitu. Itu setelah nangis pertama itu. Itu setelah nangis yang Setelah pertama. Dia nangis lagi itu kan. Habis duduk itu dia nangis. Habis melihat Tika muntah-muntah dia nangis kan. Dia ngomong tuh kayak gitu, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, ayo jalan lagi gitu. Ya di situ sebenarnya memang ada aura yang ngebikin dia tuh bawaannya mellow banget gitu, nangis, sedih. Ada sesosok yang nggak mau ditinggal. Tapi kata Bang Badru di sini aja. Oh, sosok itu. Menarik. Oh, sosok itu. Ya. Gitu.
nyaman sama orang itu tuh, sama Rahmat nyaman. Cuman udah siapa sini aja. Makanya dia melo sedih. Melo, dia sedih. Gue yang sempet ini bang, yang sempet yang bukan apa ya, Don ya, dia ngomong udah bang, tinggalin gue aja bang di sini. Wah, gue bingung dong, ini orang antara frustasi sama putus asa nih. Ternyata dia nggak sadar itu bukan dia. Dan gue langsung bilang ke Andri kan, Andri pegangin si Rahmat biar pede. Maksudnya pegang tangannya gitu kan, karena ini ada teman lu di samping yang siap menemani lu, maksudnya kayak gitu bang, bahasa yang pede tadi. Nah kira si Andri langsung pegang Rahmat sampai dia kembali lagi sadarannya. Nah, dia baru dilepas lagi kayak gitu sih. Tapi Rahmat tuh sempat nolak tuh bang, pas Nolak, yang Ri coba pegangin, enggak apa-apa, gue bisa gitu kan. Terus akhirnya gue paksa akhirnya dia mau. Rahmat gue gandeng, gue senterin jalannya, jadi gue di depan, Rahmat ganti-gantian sama lu juga ya bang Badru ya, untuk Rahmat sampai ke bawah sih sama pos 1. Nah itu ketika sebelum pos 1 yang lu ngelihat sosok mirip gua, coba bang dia tanya kan. Iya, jadi di pertengahan jalan itu pas sudah sampai di base camp, Tika cerita kalau dia ngelihat sosok mirip Bang Badru. Nah itu gimana sih? Ya, jadi awalnya gini, ada sosok perempuan, dan kali ini memang bener-bener gue ngelihat itu sosoknya ada gitu loh, bukan kayak bayangan, bukan kayak gimana. Ini tuh ada jelas, dan makin lama makin jelas. Awalnya dia jalan di samping, nggak gue hiraukan, dia pindah ke depan. Gue diemin, dia naik ke atas. Tapi naik ke atas itu bener-bener lewat depan, set gitu loh. Jadi emang nyari perhatian banget, lihat gue kayak seolah-olah kayak gitu. Gitu gue lihat ke atas, ya salam, udah campur aduk lah pemikiran, udah kenapa gitu loh harus ngelihat yang sejelas itu gitu kan. Posisinya nyeremin banget, memang cuma sosok perempuan aja sih gitu, tapi matanya itu yang bener-bener kita tuh kayak eye contact, mata ketemu mata, kan ngeri banget bro. Serem banget sih itu ya. Kalau ketemu yang begitu tuh, mata ketemu mata, udah gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma pengen nangis doang gitu kan. Ya nggak nangis, gue takut banget ngelihat yang begituan. Cuma ya balik lagi, gue nggak boleh nunjukin kalau gue takut, karena semakin gue bilang gue takut, dia semakin kuat gitu. Gue diem, gue nunduk aja. Pas nggak lama dari itu, jalan beberapa langkah, ada sosok Bang Badru persis di depan gue. Aduh, merinding. Gini kalimatnya kalau nggak salah. Pas gue lihat dari atas, dari bawah nih, gue kenal nih orang. Pas gue lihat mukanya, Bang Badru ngeliat ke arah gue. Nih rambutnya kan kalau sekarang kan kayak pakai topi agak ke belakang. Ini tuh nggak, agak ke depan semua rambutnya. Panjang perjalanan. Gue jawab, singkat perjalanan. Habis waktu di jalan, masih banyak waktu. Dan kayak gitu. Pokoknya yang gue inget banget kayak gitu. Ada beberapa kalimat yang dia ucapin sampai gue kayak, gue takut, tapi gue harus lawan. Gue lawan banget sampai mau balik badannya susah banget mau balik badan. Gue paksa nengok, Bang, ada di belakang. Rahmat yang jawab, Dik, aman. Gue nengok belakang udah nggak ada. Nengok balik, nengok depan lagi udah nggak ada. Tapi sosok Bang Badru itu, nggak, kamu komunikasi sama dia itu, dia ngomong kayak orang ngomong apa lewat batin? Denger banget tapi mulutnya nggak gerak. Denger banget. Oh my god. Duh. Tapi ganteng gak, Tik? Gantengan aslinya aja bang. Aslinya aja ya. Ya, Horor karena itu pas dibilang dia. bener-bener yang kayak gue dipelototin gitu kan. Waduh. Iya. Serem. Terus lu bilang yang seperti yang nanya, Bang, belakang aman Dik. Ya, yang mungkin gua habis ngeliat sosok gitu. Setelah kan, itu. Iya. Terus waktu itu aku inget kamu bilang, di belakangnya Bang Badru, di belakangnya Bang Badru. Nah itu udah agak turun lagi kita, ya kan? Udah agak turun lagi pas belokan berapa ya? Abis belok gini kalau nggak salah nih. Nah itu pas nengok, wih siapa tuh? Wah nggak aman nih. Karena pas dilihat gini, jadi posisinya gini. Misalnya ini Bang Badru nih, dia tuh kan segini. Pas perhatiin itu siapa tuh gini? Tambah tinggi. Iya. Wah bukan orang. Makanya belakang Bang Badru. Sosok itu apakah sosok yang sama cewek tadi? Beda. Beda. Oke, sampailah kita di pos 1 Bang ya. Iya, pos 1. Pada akhirnya tuh, itu jam berapa sampai pos 1 Bang? Jam 11 sampai jam 10 ya? Kalau nggak salah jam setengah 11. Setengah 11 malam. Bayangin kita turun jam 3 sore.
sampai pos 1. Ini baru sampai pos 1 loh. Iya. Jam setengah 11 malam. Ya untungnya di situ ada mata air lah, ada shelter juga. Kita bikin api unggun segala macam. Kita istirahat sebentar lah di situ pokoknya. Iya. Ketemu pendaki, Ketemu pendaki. minta logistik. Iya, buat abang nih yang gondrong-gondrong tuh waktu itu ya bang ya, udah ngasih gua Indomie dan yang lain, thank you bang ya. Semoga Sama rokok lintingan. Rokok lintingan. tapi gagal. Mohon maaf bang, itu rokok gak kepake. Pakai nggak ada bisa Yang lagi. lintingnya nggak pada bisa Iya. bang, berdua Parah, sobat parah. sebat kita nggak bisa. Oh ya, tadi ada yang kelewatan. Jadi sebenarnya kita pas Rahmat down itu, pas pertengahan jalan dari pos 2 menuju ke pos 1 itu, kita sempat nelpon ojek ya. Iya. Bukan nelpon ojek sih, nelpon base camp, minta supaya ada yang jemput. Cuman jawaban dari pihak base camp adalah waktu itu mereka nggak berani. Tapi mereka bilang ya udah akan berusaha dicariin yang mau jemput. Ya bisa tukang ojek atau siapalah, pokoknya berusaha buat dicariin. Dan mereka nggak berani tuh jemput di lokasi kita nelpon bang ya. Iya. Di tengah-tengah pos 2 ke pos 1, karena gua akui aja itu jalurnya lumayan ekstrim sih Iya. buat dilalui motor. Pada akhirnya ya udahlah, kita terusin jalan menuju ke pos 1 dengan harapan ojek itu datang jemput kita di pos 1. Nah, kita balik lagi ke pos 1 nih. Waktu itu kita bimbang ya, ini ojek datang apa enggak ya. Iya. Si Rahmat udah ngebet bang ya, Iya. dia pengen buka tenda sini aja deh, karena gue lihat ya dia udah Udah nggak kuat. nggak kuat sih, buat jalan udah lagi. dingin, udah apa segala macem ya. Karena dari pos 1 ke base camp itu masih 1,5 jam ya Iya. estimasi. Bener. Itu normal itu. Kalau dengan kondisi Rahmat yang jalan agak lama itu bisa 3 jam. Iya makanya itu. Gue agak ragu juga kalau maksain Rahmat jalan turun, jalan kaki sampai base camp, sampai jam berapa kita, Betul. ya kan? Nah, kira kita diskusi di pos 1 itu ya. Kita rempuk bareng-bareng, kita memutuskan untuk buka tenda. Buka tenda, karena lu sempat bilang juga tunggu setengah jam lagi deh. Iya, Siapa tahu betul. datang nih motor nih, siapa tahu datang. Iya. Nah di sini Akhirnya gue buka tenda 1 nih Bang Jo. Buat si Rahmat nih. selamat. Buat Kita kasih istirahat. blanket, kita Iya. kasih sleeping bag, ganti jaket yang basah ya, baju-bajunya. Akhirnya dia tidur dah nih. Betul. Si Rahmat tidur. Terus Tika juga udah buka tenda, Zainal buka tenda. Iya. Di sini ini ada hal yang cukup ya, bisa dibilang ngeselin enggak? Gitu. Jadi tenda udah berdiri nih, tinggal dipasak. Pas mau dipasak, tek. Datang jemputan dong. Itu antara alhamdulillah dong. Ya, kok kenapa Ya. dari tadi sih? Iya, kenapa nggak dari tadi kan? Serunya sih. Tapi asli itu kita bersyukur banget ada yang jemput Rahmat. Iya. Mat, coba sini bentar, Mat. Nggak beneran sini bentar. Sini, buram sini ya. Sini Suruh masuk. Bentaran. Bentaran. Kata anak buahnya ini enak-enak. Nah, Mat. Jadi gimana tuh lu naik ojek itu, gimana ceritanya tuh? Gimana ceritanya apa nih? Ya lu naik ojek kan, dijemput ojek itu kan. Ya kalau Setelah dibangunin dengan cara digebugin, lu bangun lu. Iya. bisa sampai gebukin Pak Jo. Canda. tapi itu gue kesel bang. Emang harus kesel. Gue disuruh tidur, baru tidur dibangunin. Bangunin lagi karena Tadi gue mau nungguin kan. Tidur lo, tidur. Udah gue tidur, baru tidur dibangunin. Ya gimana tuh sensasinya naik ojek tuh? Kalau kondisi gue di situ 20% lebih oke dari saat itu, gue milih buat jalan sih. Karena naik ojek jauh lebih serem. Kondisi trek kan basah kan, licin kan. Jadi itu berapa kali ban selip, terus beberapa kali remnya itu blong. Dan kiri jurang. Dan kiri jurang. Jalan tuh bener-bener kecil lah gitu kan. Jadi antara hidup dan mati gitu kan. Jadi kalau gue di situ sempat gue kepikiran, Pak, saya nunggu teman saya aja di sini gitu. Bapak turun sendiri deh gitu. Tapi gue mikir lagi, ini hutan tapi ya gitu kan. Iya, yang ada lu nggak ketemu kita. Ya udahlah, nanti. akhirnya ya udah gue sebagai penumpang pasrah aja lah ngikutin si driver gitu kan. Apa ngikutin ya jatuh ya udah ngikutin aja. Akhirnya selamat sih sampai bawah. Selamat ya akhirnya. Selamat lah, kalau nggak selamat nggak ada di sini. iya nggak ada di sini. Ya singkat cerita ya, setelah kita bikin api unggun, makan sebentar segala macem, beresin tenda,
kita jalan turun nih. Waktu itu kita nggak cuma rombongan kita aja ya. Iya. Ya. Kita sama rombongan asli Malang gitu. Dan sebenarnya ya, rombongan itu agak-agak bermasalah nggak sih? Iya. Ya. Iya, makanya dia nungguin kita. Setia dia nungguin kita sebenarnya. Iya. Iya. Jadi emang rombongan itu agak bermasalah. Masalahnya tuh kayak gimana ya? Kayak mungkin ya udah kecapean juga kali ya. Ya kan? Sempat sewaktu kita jalan dari pos 1 itu ke base camp, mereka jatuh-jatuh terus ya. Iya. Betul. Nah, yang mau gue tanya nih, apakah jatuhnya dia itu murni karena keteledoran dia atau ada intervensi atau mungkin dia diganggu atau gimana? Iya, jadi dari awal itu gue udah lihat si cewek yang mungkin yang lu maksud itu ya. Iya, yang itu rambutnya memang gitu. karena gue ngeliatin, sorry juga ya, di puncak itu gue sempat ngeliat karena dia tuh kayak ngomong-ngomongnya agak kasar juga sih, maksudnya kayak mungkin masih anak-anak muda ya, karena itu mungkin jadi diganggu di pohon bambu. Ada sosok cewek lagi, kuntilanak, Mbak Kunti gitu kan, sampai si cewek itu jatuh. Sempat gue bilang, bang tungguin bang, itu di belakang jatuh, kata Bang Badru, udah tinggal aja karena mereka Iya. udah ada rombongan, kita udah mau deket di rumah base camp. Iya. Tapi selain rombongan itu apa yang terjadi tuh selama perjalanan kita menuju ke base camp? Karena kamu aku perhatiin, kamu tuh udah bener-bener diem yang bener-bener diem udah. Kayak mukanya tuh udah berut aja gitu kan. Iya. Selain dari rombongan kita, selain dari aku yang diikutin banget sama beberapa makhluk ya, mereka juga ada. Jadi ada satu cowok sama cewek yang dimaksud Andri itu mungkin ya, yang rambutnya pendek pirang itu tuh udah ditempel terus. Iya. Makanya pas kita lagi bikin api unggun, mbak sini gabung, aku bilang kan, sini gabung, sering banget aku gitu, nggak apa-apa, gitu kayak gitu, sini gabung, sampai akhirnya Karena mereka tuh sampai kedinginan kita bikin api unggun, jadi di pos 1 itu Tika nih yang bikin api unggun sampai bener jadi. Mereka tuh udah pada kecapean, kelelahan, pada tidur, cuma satu temennya doang yang masih bangun, yang lainnya udah kecapean, akhirnya minta turun bareng. Kalau gue yang lihat sih dari rombongan dia ya. Ya. Mungkin kalau diganggu perihal mistisnya oke ya. Ya. Cuman yang gue lihat dari rombongan dia nih, gue bukan menilai ya atau Ya. menghujat ya. Mereka itu kehilangan seorang induk, iya, leader bisa dibilang leader Iya. Kehilangan dalam rombongan dia. Jadi gue perhatiin di situ nggak ada orang yang bisa dipercaya. Maksudnya Iya. nggak ada orang yang oke patokan gue nih satu orang, gitu seorang leader ini nih, gitu. Jadi dia bingung. Nah, gue kemana nih? Sedangkan perjalanan gue masih panjang dan fisik dia itu yang udah drop dengan pengalaman mungkin yang minim, bukan Iya. kita sepengalaman bukan. Gitu. Iya. Jadi dia ngeliat kita nih, gitu. Dan akhirnya udah bang bareng aja. Gue sempat ngomong gitu kan. Akhirnya oh bener nih ngajakin bareng. Dan dia tahu kita sedang ada masalah juga, yang si Rahmat di ojek kan. Akhirnya kita Iya, main Indomie pas. bareng kalau nggak salah sama kita ya. Nah pas turun ada nih cewek yang mepet kita terus. iya, Kalau nggak salah 2 atau 3 orang deh rombongan di Ya, antara yang mereka panjang. ya. Iya, kalau nggak salah dia berenam ya. iya, Kalau nggak kalau salah, nggak Kalau nggak salah. Nah, dia mepet kita itu dia ketakutan sebenarnya. Jadi gini, dia lebih percaya rombongan kita daripada temen dia sendiri. Iya. Gitu. Nah, akhirnya tanpa dia sadari, karena kita emang jalan cepet ya waktu itu ya. Alhamdulillah kita tim yang sehat semua nih. Kita jalan cepet itu pengen cepet-cepet nemuin si Rahmat ini nih. Iya. Kondisinya gimana sih terbaru di base camp. 3 orang ini ngikutin kita terus. Ya. Mepet kita, tapi ya mungkin dia kalah sama fisik kita nih. Ya. Lama-lama dia pelan ya kan, dia jatuh bangun, tetap berdiri. Mbak, gimana? Nggak apa-apa. Kalau mas, Mbak, temennya jauh loh di belakang. Gue bilang gitu. Mau ikut saya apa mau ikut temennya? Iya. Ikut mas aja, kata dia. Ya udah, rapetin ya Mbak. Gue bilang gitu. Gue bukan nggak peduli sama dia bang Jo, karena dia pun udah punya tim masing-masing nih. Tuh. Dan ke base camp tinggal setengah jam lagi kalau nggak salah Iya. ya. Ya, udah dekat. Nah, setelah setengah jam lagi, udah mulai gue lepas tuh dia. Gitu, karena emang udah dikit lagi sampai dan dia tuh kasihan kalau ngikutin kita. Dia capek. yang ada gubrak jatuh lagi. Iya. Dengan maaf ya, yang senternya tuh udah redup Ya. Betul. gitu. Dan sepatunya itu kayak sepatu spokat ya gitu ya, Iya. bukan sepatu gunung ya. Iya. Ya kalau dia ngikutin kita kalah. Kita nyekep dia pleset. Iya. Gitu, licin lah sepatunya dia. Nah, akhirnya udah Mbak, tungguin temen aja di belakang. Oh gitu mas ya, iya. Akhirnya Mbak saya duluan ya, saya ngubur teman saya soalnya yang lagi sakit tadi. Oh iya mas, iya. Udah Mbak santai aja, santai. Oh iya. Nah akhirnya dia bingung tuh bertiga. Gue ke belakang gue. Udahlah dia udah bertiga ini kan, udah kelihatan kotak-kotak tuh. Tapi kita lanjut. Nah ternyata rombongan dia malah nyasar nih. Iya. Betul. Di pertigaan itu bang Jo. Betul. Yang mau ke base camp. Bener tuh bang, ternyata memang kan Tika sempat ngobrol juga nih sama yang cowok itu. Ada salah satu cowok yang ngobrol juga. Ternyata mereka itu memang bener-bener minim
pengalaman naik gunung. Iya. Nah, ada satu yang kembarannya ya kalau Ya, saya. Iya, itu leadernya Kembarannya Aman turun itu. duluan. Nah, itu dia yang berpengalaman. Nah, dia udah turun duluan nemenin evakuasi satu cewek. cewek. Iya. Iya. Karena dia nemenin cewek yang kata Sakit dia apa? juga. bukan lagi Oh, high, lagi halangan. high. Kalau kata gue sih itu berlebihan sih. Heeh. Maksud gini loh, satu head seorang leader gitu mengorbankan tim yang lain. Iya. Padahal orangnya head itu belum tentu kenapa-napa. Iya. Dan dia, gue sempat kaget juga sih dengan kondisi sebuah pos 1 ya. Iya. Rahmat lagi guncang-guncang, tiba-tiba dia permisi. Iya. Nah, kok berdua nih kata gue pikir kenapa-napa nih cewek. Iya. Mas mau kemana? Ini mas teman aku. Oh ya wes, aman kan mas? Aman, cepat Ya, banget ya, jalan kita bang. jalan duluan. Gue pikir Iya. cewek kenapa nih? Ini orang beneran bukan sih? Oh orang sih gue gitu kan. Dan ternyata pas ketemu di pos 1 ini rombongan dia kan. Iya. Iya. Gue tanya kronologinya, oh iya mas cuma lagi dapet biar cepet-cepet sampai base camp aja. Tapi kan dia menyelamatkan satu orang, mengorbankan teman yang lain. Iya. Mengorbankan Gitu sih. 6 orang sih. Iya, ibarat kata gue bukan menyalahkan, bukan ya. Mungkin ya apa ya? Bisa dibilang itu keputusan yang salah Iya ya. sih sebagai leader nih yang Iya. diketuain waktu itu Bang Jo. Bagus dia nyelamatin satu orang nih, tapi ngorbanin Teman-teman yang lain. teman-teman yang lain. Ya ibarat kata seorang satu rombongan kehilangan leader tuh gimana Bang? Iya. Ya gitu sih. Setiap rombongan pasti ada satu orang diketuain, walaupun dia bukan ketua gitu. Iya. Ya. Ya gitu sih. Ya oke, singkat cerita kita semua akhirnya sampai pos 1 ya Bang. Iya. Pos 1. Base camp dong, Pos Pak. 5 dong. Ya, pada akhirnya kita sampai di base camp dengan selamat jam 1 malam. 1 malam. Kurang 5 menit. Tuh, bayangin turun jam berapa tadi? Jam 3 sore. Sampai base camp jam 1 malam. Cakep. Dan di situ Rahmat lagi ngapain Bang Jo? Di base camp. Dimakan pecel ya. Kesel ya. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama pendaki lain Oke. ya. Tuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu selamat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nggak mandi-mandi Rahmat waktu itu. Kalau Gua kira mandi dia. Nggak mandi-mandi. Pas di base camp lu nggak mandi kan Mat ya? Langsung tidur sama gue di atas. Di Nah. mobil gua. Kan di mobil Iya, iya. di mobil kan udah sleeping bagnya udah Basah. basah juga. Nah ini nih yang gue mau ceritain terakhir pertama kali banget gue baru nyampe di base camp. Kita baru nyampe dari mana, dari Magelang Malang, sorry dari Malang. Gue sempat mimpi, yaitu gue mimpi kejadian yang dimana Rahmat tuh dievakuasi. Jadi gue tuh mimpi gue keadaannya nggak pakai celana. Memang kebetulan pas Rahmat waktu itu tuh celananya baju semua basah, jadi dia nggak pakai CD, maaf ya. Agak disensor dikit. Dan itu dievakuasi sama persis, makanya yang lain tuh sempat pada panik kan bikin tenda di pos 1. Gue bilang tenang, dateng kok, karena gue udah feeling, karena udah ngerasain dimimpiin seperti itu dan memang kejadian. Tapi memang gak gue berani ceritain di awal-awal. Warna motornya sama, warna merah, terus si bapaknya juga kayak gitu, Rahmat yang digonceng akhirnya selamat. Lu mimpi ojek itu datang jemput dengan motor yang sama. Iya, dengan warna merah dan cahaya kuningnya itu mungkin kuning dari senternya kan. Gue langsung pas datang itu gue langsung gini-gini kan, dada ngehalau. Gue nanyain itu bener gak si bapak ojek atau yang di warung pos 1. Akhirnya memang bener itu tukang ojek. Mimpi itu jadi nyata ya. Mimpi itu nyata. Nah nih Be, kamu sempat bilang sebelum kita naik ke Butak, kamu dimimpiin. Ini baterai mau habis loh. Oh yang itu. Kamu Ya. dimimpiin. Bisa tolong diceritakan sedikit? Gue dari tadi menghindari pertanyaan ini sebenarnya. Ada beberapa part juga yang memang sengaja gue skip. Ada yang kemarin kamu tanya di menit sekian ada apa, di menit Iya. sekian ada apa. Itu gue hindari banget. Sama ada beberapa di pendakian awal itu suara kuda segala macam. Ya kalian yang lihat di vlog gue Ya. udah nyerang segala macam tuh, ada apa kak, ada apa, di menit sekian ada apa, ya itu udah dari situ udah ya memang ada gitu kan. Ya. Tapi kita bukan mau bahas yang itu udah lewat, anggaplah sudahlah gitu kan. Cuma ada suara-suara tapak kuda dan lain-lain. Jadi gue denger suara tapak kuda itu memang sedari awal, sedari perjalanan pos 1 menuju pos 2 itu udah denger gitu. Cuma samar-samar sebenarnya begitu pendakian juga nggak sadar kalau itu ada suara tapak kuda. Pas sadar ada suara tapak kuda, pas lagi ngedit video, kok ada suara tapak kuda?
perhatiin lagi, oh ini suara carrier gue nih bunyi, bukan suara tapak kuda gitu. Tapi ada beberapa langkah itu yang suara tapak kudanya hilang, nggak ada. Kan kalau carrier artinya dia bunyi terus kan. Nah dia nggak bunyi. Ada beberapa wilayah lah ya yang dia nggak bunyi, ada beberapa bunyi lagi gitu. Udah, tapi itu udah lewat, kita nggak bahas itu. Kita bahas masalah mimpi ya berarti. Iya, jadi sebelum kita naik ke Gunung Butak, ini masih di rumah, jauh dari Malang. Gue udah dimimpiin nih, lo bakal ketemu ini, bakal kejadian begini. Tapi balik lagi, kita nggak percaya sama itu mimpi. Nah itu cuma mimpi kan gitu. Sebelum pos 1, setelah pos 1 sebelum sampai base camp, itu gue emang udah diikutin banget sama sosok anak kecil yang megangin kaki lah. Ingat yang aku jalan pincang-pincang? Iya. Sama di carrier lah, yang di carrier lah. Jadi dia dari kaki dia naik ke punggung, dari kaki gitu kan, udah disingkirin lah, dia naik ke punggung. Jadi ngelepasin si tangannya itu, dia tuh posisinya gini, dia nggak bisa kita lepas gini, dia mesti ini kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan kali ya. Mesti di giniin satu-satu jarinya. Itu jari panjang banget, men. Pokoknya panjang-panjang juga kan. Yang gue tahu dia tuh ngenggam sampai yang gini. Artinya jari dia panjang. Gue cuma ngeliat apa yang ngelingkerin ngelingkerin. Jadi dia nggak bisa diginiin, dia harus diginiin satu-satu jarinya. Itu beberapa kali gue coba. Sosoknya anak kecil, lucu nih anak kecil. Tapi kenapa jarinya panjang-panjang banget? Iya. Dan bertanduk juga kan. Nah, gue penasaran sama makhluk ini kenapa? Gitu kan, kenapa dia mau ikut gua se ngotot itu pengen ikut gitu kan. Beberapa kali megangin kaki gua segala macam, itu beratnya luar biasa. Tapi gua bilang jangan, tolong jangan gitu kan. Sampai di bawah. Penasaran, siapa sih anak kecil ini? Jadi berusaha untuk tidur, sebenarnya bukan tidur, pengen tahu siapa sih gitu loh, siapa anak kecil ini, siapa. Datanglah sosok sebenarnya. Dia duduk tepat di depan gue nih. Jadi gue tidur, posisi gue tidur. Tapi gue lihat dia duduk, gede, ngelihatnya aja gini dulu nih. Wah, oke. Bertanduk, panjang banget tanduknya, warnanya merah. Itu sosok, itu makhluk ada di mimpi sebelum kita berangkat ke Malang. Jadi pas mimpi di rumah, itu makhluk udah kelihatan. Wow, serem banget nih, ya kan? Wow, serem banget. Tapi balik lagi, gue orangnya enggak lah, itu cuma mimpi. Kayak gitu, selalu kayak gitu. Tapi begitu gue sampai di base camp dan pengen tahu sosok anak ini siapa dan kenapa dia mau ikut. Istilahnya jadi dia itu, dia bukan pimpinan di situ, dia bukan raja di situ. Cuman dia ini yang istilahnya setiap omongannya tuh didengar. Dia pemegang dari banyak prajurit di sana, gitu. Gimana ya, dia orang kepercayaan dari ya raja-raja lah di atas sana gitu. Itu sih. Dan dia, kamu cerita ke aku kalau dia ngikut ke kita, lebih tepatnya ngikutin kamu. Iya. Sampai kita pulang, pas di mobil dia pun dia ngikut. Oh, yang gue sempat cerita, tapi gue kalau gue sih nggak terlalu nggak juga ya, gue bilang yang di grup itu kan yang kita habis setelah pulang kita cerita, gue tuh mimpi yang berlendir, tapi nggak tahu sih kalau ini kayak cowok cuman gede, itu mungkin sama nggak tuh? Gue nggak tahu ya, kalau yang gue lihat sih dia sosoknya seperti itu karena gede banget ya, jadi gue juga ngeliat bersisik gitu. Gue nggak lihat, gue nggak merhatiin kalau itu, gue cuma ngeliat di posisi gini. Tapi dia gede ya, jadi seolah-olah gue nih di sini nih ngeliatin dia kan, dia gini, gue liatin. Buset, gede benar tuh gue kan. Tuh tanduknya. Nah dari situ gue mikir, ini yang ada di mimpi gue. Gitu, dari situ mulai deh. Oh gini. Terus lu bilang dia bertanduk juga kan? Iya, sama yang gue bilang yang sama. Iya, sama gitu. Itu masih di pom bensin loh, kita perjalanan pulang dari gue masih ingat tuh yang lu sempet kan, kalian tuh jadi bawa mobil ganti-gantian, Rahmat sama Prasojo nih. Itu sempet ke pom bensin terakhir pas kita udah mau masuk area pokoknya ke Jakarta. Nah gue sempat bilang kan, makanya lu pada sempet lupa izin ya sih, kayak kencing, karena gue nggak tau ngikutin, tapi gue ngeliatnya cuman kayak bayangan Rahmat sama Jo. Itu sih yang kalau gue yang lihat, masih nyotnya kayak Rahmat sama Jo, cuma gitu doang, terus kayak lama kebangun aja gue gitu.
Lu gimana bang? Lu ngeliat juga nggak sosok Cula itu? Itu mah dari atas itu. Dari atas udah ngikutin. Sebenarnya dari atas bang, cuma Tika nggak pernah lihat kalau sosok aslinya dia seperti itu gitu loh. Jadi dia dari atas itu sosoknya cewek, Itu. lucu. Iya dia ini sih berubah-berubah. Itu banyak banget. Aduh, ada yang Jam berapa ya sekarang Bang Yo? setengah 2, jam Jam 2. 2 kurang. Jam 2 kurang 147. Gokil. Iya. Bang gimana tuh bang? Kalau itu sih dia udah dari kita datang dia udah ngikutin kita. Mungkin halo Tika welcome gitu, dan dia menyerupai banyak sosok sih. Iya. Yang gua kelihatan jelas itu pas malam jam 7:30 apa setelah kita turun dari Iya. apa tangga-tangga itu yang kita Iya, bikin. iya. Suram. Nah itu yang di samping lu Tik, yang lu yang lu gini tiba-tiba goyang, yang gue di jalan samping lu Tik, di samping gue ya jalannya ya, ingat gak lu? Ingat. Itu gede banget itu ngikutin lu. Itu Mungkin nggak bang yang sosok pas Iya di sosok tangga yang kita itu. Yang sama lu begini-gini doyang-doyang nih Tik, inget gak lu? Enggak. Serius yang di samping lu jalan lo, yang doyang-doyang gini, Bang Jo tuh kita tuh. Iya. Gue ingat iya. Ya yang ngomong Iya. gitu. Ya udah pas setelah itu kayak udah set hilang, ya udah gue tinggal lagi kan, gue ke belakang lagi Bang Jo, gue megangin dia lagi nih. Enggak bang, yang di samping Tika itu Ya, sosok itu gede banget sih, yang dia cula, betul cula. bang, tapi mungkin nggak yang pas kita Lu lagi udah begini bikin nih, yang Dia udah begini Dik. Doyong, udah doyong. Itu bang pas yang Kaget Tika. gua. Itu yang pas Tika mual bang. Yang lo suruh Jo itu pas Tika yang kejadian itu. Iya, yang lu ngeliat mat? Kok enggak, cuma yang tadi itu. tapi lu enggak ngerasa sama sekali. Yang gede itu samping lu. Iya bang, karena gimana ya bang, kanan kiri ada bang, jadi Iya, ya sudahlah Iya, gitu kan jadi udah. males ngeliatin. Karena lu nyebutin sosok dia, ya baru ingat sih dia sosok itu. Bang, tapi mungkin nggak bang Samping dia ya, gitu. yang pas kita lagi bikin tangga itu kan 1 jam, nah itu gue ngeliat sosok gede, mungkin yang ngikutin itu juga. Gue karena nggak Nah, itu merhatiin gua sih, enggak ngeh tuh, gua enggak terlalu merhatiin. karena Gua 1 fokus jam ke itu di dia. belakang, bener-bener di belakang gitu. Gue pengen nengok ke kiri gini aja tuh gue udah takut banget. Iya. Karena 1 jam tuh udah bener-bener kan Tika di sini, Rahmat, terus gue paling belakang itu sosoknya tuh gede banget, mungkin Bertanduk. kalau itu juga kelihatan karena Tapi gelap. Tik, tapi sepengetahuan gua dia nggak jahat sih. Jahat Nggak- gak sih? Sebenarnya emang nggak jahat bang, dia itu jadi Nggak kayak iseng aja ya. bukan. Sampai hari ini pun Tika nggak tahu ya bang, kenapa dia pengen ikut. Itu maksa pengen ikut. Jadi dia kayak seolah-olah karena nggak diizinin terus dia tuh nunjukin sosok aslinya dia. Iya. Gue Iya, mau ikut betul. gitu loh, seolah-olah nggak Betul. bisa gitu loh, tetap Betul. Dia selalu ngelawan Bang Jo. Maksudnya bukannya udah sih gak usah ngeribetin ribet gitu sih. Kata kita. Cuman ya untung ini strong lah. Iya. Strong. Nggak kayak tadi yang satu loh. udah KO kan. Itu strong lah sih. Nah, kita nanya Rahmat ya, Bang. Itu pas ada di pos 2 gimana Bang Rahmat? Pos 2. Pos 1 ya? Pos 2. Pos 2. Setelah pos baru 2. sadar. Hutan lumut. Lu nggak sadar lu lewat hutan lumut? Saat itu gue nggak sadar, tapi kan sebenarnya gue juga mau nanya sih sama lu belum jawab nih berdua nih. Lu. Balik itu kan gue mimpi terus gue bilang, Iya, mimpi terus. dan mimpinya tuh pesannya aneh-aneh gitu. Tapi yang gue bener-bener yang gue masuk banget di otak gue tuh 2 mimpi. Yang satu sosok cewek gue datang, terus di terakhir dia pamit, aku mau pangarepan dulu di gunung. Satu. Yang kedua itu gua lagi ada event, terus tiba-tiba almarhum oma gue manggil sini ke terasan, dan itu hajatan besar di situ. Itu 2 itu yang sampai sekarang sih kebayang terus di gua. Nggak tahu deh itu apa, tapi itu jaraknya hampir setiap hari setelah dari buta. Iya, buat yang penasaran sama apa sih arti mimpinya Rahmat itu, kalian bisa mampir ke channelnya Badrul Caps Lock. Oke, mungkin perjalanan kita tuh segitu aja kali ya di Gunung Butak itu ya. Ya bisa dibilang itu pribadi ya, itu perjalanan gua yang paling panjang, paling kotor, dan paling melelahkan sih. Kalau kalian gimana tuh di Butak itu? Nah, maksudnya
apa kesannya lah setelah mendaki itu tuh? Kalau gue pribadi nih Bang Jo ya, kemarin pendakian normal sebenarnya. Kalau untuk masalah misterinya itu gue sudah terbiasa ya Bang. Cuman kemarin tuh seru. Gue jalan sama lu tuh orang-orang seru gitu. Kita bercanda mulu, ya kompak lah kayak gitu kan, saling merangkul. Dan yang serunya itu ya horornya itu, karena kita penikmat horor jadi horor banget. Dan itu seru kan, gokil sih. Pendakian kita safety aman-aman aja sih gitu. Dan alhamdulillah kalau perihal kayak Bang Rahmat ini wajar, setiap pendakian pasti ada salah satu tim yang lagi drop gitu. Emang hampir sering kayak gitu, jadi nggak usah berkecil hati Bang Rahmat ya kayak gitu. Gue pun pernah drop kok di salah satu gunung sakit gitu. Sampai gue dievakuasi pernah kok kayak gitu. Kamu gimana kesannya mendaki Butak? Luar biasa sih Butang, luar biasa. Udah, gue nggak bisa berkata-kata lagi tentang Kayak pendakian luar biasa Butak. Luar biasa, seluar biasa itu. Kalau Andri gimana Andri? Gue sih selama gue ngedaki gunung ya, maksudnya beberapa kali Jawa Timur, Jawa Tengah, terus Jawa Barat, sama sih ini paling luar biasa. Maksudnya penampakannya bener-bener jelas, masih siang tengah hari bolong, lo dikasih lihat, itu menurut gue sih amazing aja. Sama pengalamannya tuh bener-bener nggak bisa dilupain lah. Itu berharga banget sih, sama kita tim kompak kita juga, itu bakalan gak bisa gue lupain lah seumur hidup pokoknya. Satu lagi yang lebih luar biasa lagi, ini satu-satunya pendakian yang gue diserang netizen. Yes. Di channel Bang Jo sama Bang Badru udah naik mana ketika. Jangankan lo yang pada YouTuber ya bertiga, gua aja yang cuman teman nama John naik gunung, banyak yang DM, ada beberapa, Bang ceritain dong, Bang Jo masih seminggu lagi, lu ngeliat apa? Dan gue cuma balas, tenang bro, ntar kita mau bikin, lu nonton aja, kalau gue ceritain gak seru gitu doang sih. Gila, serang gue. Di teror netizen, bukan di teror sama horor Butak lagi. Coba dari Rahmat gimana kesannya mendaki Butak? Kalau gua sama sih, kalau misalkan dari horornya, mistisnya, gue berkali-kali naik gunung tuh ngerasain mistis tuh cuma sama kalian. jadi gue nih naik bareng ketika maju nih 4 kali. Yang pertama aman, 3 terakhir nih beruntun. Tapi yang Cikuray sama Ciremai itu udah di ujung menjelang base camp. Nah cuma di ini Butak, di Butak itu sebenarnya gue juga selain fisik, mood sih. Mood gue naik turun banget di situ. Dari yang awal turun, abis doa kita mau turun itu aja tuh gue udah diem kan. Abis itu dipancing-pancing dia nih, diajakin ngobrol. Nah udah abis itu mood gue bener-bener apa sih ya gitulah, roller coaster. Itu sebenarnya bukan mood lo Bang, itu udah ada aura yang membuat itu seperti itu. Itu efek dari mereka. Iya. Jadinya itu jadi yang mungkin salah satu yang bikin capek banget itu, dan kondisi kaki gue udah lecet, gue paksa lari tadi itu kan. Dan pas nyampe bawah memang kaki gue melepuh Parah, banget. melepuhnya parah. Nggak bisa jalan itu sebenarnya kan. Tapi gue pengen ngomong ke lu, Mat. Lu songong amat sih, hujan kok nggak pakai baju jas hujan. Kalau lu bawa jas hujan nggak? Mereka jahat guys. Mereka jahat guys. Gue kedinginan, mereka nggak ngasih gue jas hujan. Lu kan kagak mau. Ditawarin Bang Jo, malah nolak, songong aja tampang sangar-sangarin. Iya. Gua mau. Akhirnya di tengah jalan kan gue menggigil mulu. Kalian duluan. Gokil sih. Ya itu sih. Terus pesan-pesan apa nih yang mungkin lo bisa sampaikan ke pendaki-pendaki yang pemula yang mau mendaki nih, khususnya mungkin mendaki ke gunung-gunung yang kayak Gunung Butak lah karakternya gitu. Kalau fisik udah pasti lah ya. Pasti. Ya, mau gunung mau gunung pendek, mau gunung tinggi, fisik pasti lah ya. Kedua mental juga sih. Harus siap. Itu memang cuma itu sih memang. Kancut. Oh ya, itu Iya, bocah cadangan. kancut guys. Jangan lupa bawa kancut. Jangan lupa juga. Gue sebenarnya tuh baju semua gue plastikin. Entah kenapa itu kancut gue taruh di atas. Hujan. Rain cover gue nggak menolong. Menonjol tapi bukan bakat. Rain covernya sobek pak. Kancut jangan lupa. Jangan lupa juga buat pendaki bawa plastik di semuanya itu di cover deh, jadi jangan sampai lu di atas kena gejala hipo terus lu nggak bawa emergency blanket,
itu bayarin tim lo juga sih tadi sih. Baju ganti pokoknya jangan sampai basah. Betul. Dan khususnya gunung-gunung yang tipenya kayak butak kayak yang licin ya mungkin bang ya. Iya. Bau webbing sih. Sama bawa kompas. Dan jangan lupa bawa turun sampah. Ya. Karena kemarin gue naik ke Butak, cukup sedih Bang Jo. Iya. Tuh. Di situ Sampah, di beberapa pos ada bacaannya, dilarang buang sampah di sini. Sampai ada bacaan jika kalian buang sampah di sini jomblo 6 tahun. 6 tahun. Gede banget ya kan ada iklan 6 tahun loh. Tapi di situ sampah banyak banget Bang Jo. Gue kadang miris banget sih, sumpah miris. Bukannya kita so iya atau so bersih enggak ya. Cuman miris aja gitu. Iya. Iya. 6 tahun. Sedangkan attitude pendaki itu pecinta cinta alam bahasanya ya. Ya minimal sampah lu sendiri lu bawa turun kan. Iya betul. Cukup sedih banget sih. Ya teman-teman mungkin gitu aja ya. Buat kalian yang udah penasaran sama cerita kita di Gunung Butak, ya itu kurang lebih seperti itu ceritanya ya. Panjang. Jadi jangan nggak usah nanya-nanya lagi pokoknya Butak gimana ya. Seru pokoknya seru. Jangan diserang lagi. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya ya. Betul. Karena kita bukannya pendaki yang sempurna juga bang ya. Betul, Kita Bang. banyak salah juga gitu. Iya. Kita hanya berbagi aja dari pengalaman kita bang ya. Betul Bang Jo, betul. Ya udah. Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini dan ke channel-channel mereka ini. Jangan sampai kalian ketinggalan konten-konten keren lainnya dan jangan sampai kalian ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo dan Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng Kita. pendaki jarang mandi. Oh iya. Daki jarang mandi. Iya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.